Tenang saja, Bang Demon sudah di sini, cuy. Ketemu lagi dengan Bang Demon di channel kesayangan kita semua. Kali ini Bang Demon akan membawakan sebuah kisah yang sangat-sangat menyayat hati nih, cuy. Di mana ada seorang nenek-nenek yang berusia 72 tahun, cuy, diperkaos rame-rame. Namun tidak langsung rame-rame, tapi dilakukan secara bertahap oleh 50 orang pria, cuy. Aduh, dari 50 pria tersebut, cuy, ternyata juga direkam, cuy. Dan ada 200 kali insiden perkaosan itu, cuy. Aduh, parah gini, aduh. 50 orang, cuy, bayangkan 50 orang memperkaos seorang nenek, cuy, nenek, bayangkan saja. Aduh, ini sih sangat parah, cuy. Sebenarnya seperti apa kisah perkaosan yang dilakukan kepada nenek-nenek umur 72 tahun ini, cuy. Aduh, mari kita ikuti cerita atau kisah selengkapnya. Oke, cuy, kisah atau kejadian ini, cuy, dialami oleh seorang nenek bernama Giselle Pillicott, cuy. Dia berasal dari Jerman, cuy. Nah, kita awali pembahasan ini dengan mengetahui terlebih dahulu siapakah sosok Giselle Pillicott ini, cuy. Diketahui Giselle Pillicott ini lahir pada 7 Desember tahun 1952 di Villingen di barat daya Jerman. Pillicott ini adalah putri dari seorang tentara Prancis nih, cuy. Dia tiba di Prancis saat berusia 5 tahun dan kehilangan ibunya karena mengalami kanker, cuy. Ibunya tersebut meninggal, cuy, ketika ia berusia 9 tahun. Dan kemudian pada tahun 1971, cuy, ia bertemu pertama kali dengan calon suaminya yang bernama Dominique Pillicott, cuy. Dan akhirnya setelah mereka menjalin hubungan asmara, cuy, mereka pun menikah pada bulan April tahun 1973. Setelah mereka menikah ini, cuy, dia menetap di pinggiran kota Paris, cuy. Nah, dari pernikahan itu, cuy, lahir 3 orang anak, di mana anak pertama merupakan seorang lelaki bernama David, dan kemudian anak kedua bernama Caroline, seorang perempuan, dan mereka lahir di awal-awal pernikahan mereka, cuy. Dan kemudian pada tahun 1986 lahir anak ketiga yang bernama Florian. Untuk diketahui, cuy, Giselle ini memiliki karir di bidang administrasi untuk perusahaan listrik negara. Sementara itu suaminya, Dominique, bekerja sebagai teknisi listrik dan agen real estate dan mendirikan sejumlah bisnis. Akan tetapi nih, cuy, bisnisnya tersebut gagal. Tapi nih, cuy, garis besarnya, cuy, keduanya memiliki pekerjaan yang nyaris sama, yakni bergelut di bidang kelistrikan, cuy. Akan tetapi nih, cuy, dalam masa mereka berumah tangga, ternyata si Giselle ini melakukan hubungan terlarang alias selingkuh dengan kolega atau temannya. Dan akhirnya suaminya pun mengetahui perselingkuhan itu dan membuat mereka terpisah selama beberapa waktu. Namun akhirnya keduanya pun kembali baikan alias rujuk. Meskipun keduanya sudah rujuk, cuy, akan tetapi pada tahun 2001, cuy, pasangan ini bercerai. Dan alasannya tahu, cuy? Karena masalah ekonomi. Meskipun mereka bercerai nih, cuy, namun mereka tetap hidup berdua. Oh, mereka masih tetap hidup berdua toh, meski sudah bercerai.
Aduh, ini sih kumpul kebo cuy. Namun nih cuy, akhirnya di tahun 2007 mereka pun melangsungkan pernikahan kembali. Aduh, ada-ada aja nih dua orang ini ya. Di tahun 2013 cuy, si Giselle ini pun pensiun. Begitu juga dengan suaminya, si Dominic. Dan setelah mereka pensiun cuy, mereka pun memutuskan untuk pindah ke Mazan yang berada di Tenggara Prancis. Dan mereka di sana menyewa sebuah rumah yang dilengkapi dengan kolam renang cuy. Nah, ketika itu si Giselle kemudian ikut grup paduan suara. Sementara suaminya keranjingan bersepeda cuy. Untuk diketahui juga cuy, mereka ini selain memiliki 3 orang anak, dari 3 orang anak tersebut cuy, si Giselle dan juga Dominic ini memiliki 7 orang cucu cuy. Dan nah, pada saat mereka telah pensiun, kadang-kadang nih si anak dan cucunya datang ke sana dan mereka berlibur bersama cuy. Akan tetapi nih cuy, seiring berjalannya waktu, si Dominic ini punya kebiasaan aneh cuy. Dia mencampur obat bius ke makanan istrinya cuy. Akhirnya istrinya pun tidak sadarkan diri. Dan saat istrinya tersebut tidak sadarkan diri cuy, si Dominic pun memperkaos istrinya. Gak ngerti sebenarnya apa tujuan si Dominic ini membius istrinya. Padahal mereka kan sudah suami istri dan sudah pasangan saya. Tapi mungkin biar dapat sensasi yang beda ya, kita nggak tahu ya. Tapi itulah yang terjadi cuy. Dan ternyata cuy, hal itu sudah dilakukan oleh si Dominic ini sebelum mereka pensiun dan pindah ke Mazan cuy. Dan akhirnya nih cuy, setelah mereka pindah ke Mazan, kebiasaan si Dominic ini malah semakin menggila cuy. Dimana kegilaan itu dilakukannya kali ini dia mencampur obat bius, namun tidak diperkaosnya sendiri cuy, melainkan si Dominic ini mulai mengundang para pria secara acak yang ditemukannya di internet cuy. Si Dominic menyuruh pria-pria itu datang kemudian membius istrinya dan menyuruh para lelaki itu untuk memperkaos istrinya cuy, yang sudah nenek. Astaga. Tidak bisa dibayangkan cuy, gimana ini otaknya si kakek Dominic ini. Aduh. Akhirnya nih cuy, seiring berjalannya waktu, si Giselle atau si istri dari Dominic ini mulai sadar kenapa dirinya seringkali hilang ingatan. Dan tiba-tiba hitam, tiba-tiba hilang ingatan, terus sadar-sadar sudah tidak tahu apa yang terjadi gitu. Akhirnya ia memeriksakan diri ke dokter. Ia takut nanti ada kenapa-napa, mungkin ada penyakit Alzheimer atau mungkin gangguan pada otaknya atau apalah. Namun dari hasil tes yang dilakukan di dokter cuy, hasilnya tidak terjadi apa-apa, alias tidak ada gangguan apa-apa cuy. Dan pada suatu kesempatan cuy, si Giselle curiga kepada suaminya. Jangan-jangan selama ini suaminya selalu membiusnya cuy. Akan tetapi si Dominic menyangkal tuduhan itu. Dan tahu nggak cuy, kebiadaban ini telah dilakukan oleh Dominic dari tahun 2011 cuy. Dan akhirnya setelah hampir 10 tahun atau kita sebut 9 tahun lah, ia melakukan kegilaan ini. Akhirnya apa yang dilakukannya itu pun terungkap cuy. Kenapa bisa terungkap? Hal sepele cuy, dimana si Dominic ini yang sudah mungkin memiliki penyimpangan seksual nih cuy, datang ke supermarket. Di supermarket nih cuy, dia malah merekam rok seorang perempuan atau isi dalam rok seorang perempuan. Dan saat ia melakukan aksi tersebut, ia pun ketangkap basah cuy. Dan akhirnya dilaporkanlah ke polisi cuy. Nah, dari sinilah mulai terungkap
di mana polisi kemudian menggeledah HP milik si Dominic ini. Dan polisi pun terkejut, ternyata di dalam HP tersebut isinya bukan saja foto-foto dalam rok wanita yang dipoto di supermarket itu cuy. Ternyata di dalamnya juga ada aksi-aksi yang suami istri tidak senonoh. Dan cuy, dari pemeriksaan polisi ternyata si wanita itu sama cuy. Dan akhirnya dari sanalah kemudian polisi menyelidikinya, yang kemudian diketahuilah bahwa wanita dalam setiap adegan yang dilakukan tersebut adalah istri dari Dominic yang bernama Giselle cuy. Dan ternyata nih cuy, selama Dominic melakukan kekejian itu, ia selalu merekamnya cuy. Aduh, dan ada sekitar 200 video dari 50 orang pemeran berbeda yang kemudian ditemukan oleh polisi di komputernya cuy. Dan akhirnya pada tanggal 2 November tahun 2020 nih cuy, si Giselle dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan juga. Si Giselle diperlihatkan beberapa video itu dan polisi menanyakan apakah itu dirinya. Awalnya nih cuy, si Giselle tidak mengetahui bahwa itu dirinya. Namun setelah melihat beberapa video, akhirnya ia pun tersadar bahwa itu adalah dirinya. Dan ia mengatakan bahwa ia tidak tahu menau kenapa bisa ada video dengan pemeran dirinya. Padahal selama ini ia tidak pernah melakukannya cuy. Ia hanya mengalami sedikit hilang ingatan, kemudian sadar kembali dan merasa tidak terjadi apa-apa cuy. Dan dengan kejadian ini cuy, si Dominic akhirnya ditangkap polisi cuy. Sementara si Giselle pindah dari rumah keluarganya tersebut dan memutuskan untuk bercerai dengan lelaki atau suaminya yang laknat itu cuy. Padahal ini sudah 50 tahun mereka mengarungi bahtera pernikahan. Ternyata selama 10 atau 9 tahun terakhir suaminya melakukan perbuatan yang keji dan biadab terhadap dirinya. Itu membuat si Giselle ini sangat-sangat kecewa, sangat-sangat marah kepada suaminya cuy. Bahkan nih si Giselle tidak mau bertemu dengan suaminya sejak kejadian itu, dan ia hanya akan bertemu saat proses persidangan cuy. Selain itu cuy, dalam proses persidangan si Giselle meminta agar namanya tidak disamarkan atau diblur atau dibiarkan terbuka ke publik cuy. Ini dianggapnya sebagai sebuah pembelajaran terhadap kasus yang dialaminya agar nantinya tidak terulang lagi cuy. Dan apa yang dilakukannya tersebut mendapat respon yang sangat positif dari para pendukungnya cuy. Dan dukungan luas pun mengalir kepada si Giselle ini cuy. Bahkan dalam setiap persidangan cuy, si Giselle ini selalu disambut oleh pendukungnya untuk diberikan penguatan. Mereka selalu menyemangati si Giselle agar bisa menjalaninya dengan kuat, dengan tegar cuy. Dan si Giselle ini pertama kali memberikan kesaksiannya di pengadilan Vaucluse di Avignon, Prancis Selatan cuy, pada Kamis 5 September tahun 2024. Dalam kesaksiannya tersebut, ia menceritakan bagaimana momen pada tahun 2000 ketika polisi menunjukkan serangkaian foto dan video yang mengungkap 10 tahun kejadian biadab yang dilakukan oleh suaminya itu cuy. Dan ini terjadi pada rentang tahun 2011 sampai tahun 2020. Dari 51 pelaku nih termasuk si Dominic cuy, sebanyak 18 berada di dalam ruang tahanan. Sementara itu 30 orang terdakwa lainnya menghadiri persidangan saat dipanggil cuy. Dan yang terakhir ada yang masih buron cuy sampai saat ini.
Dan dari kasus ini cuy, sebagian besar dari pelaku terancam hukuman hingga 20 tahun penjara karena kasus pemerkosaan yang sangat berat itu cuy. Sementara itu cuy, 50 pria yang terlibat dalam aksi pemerkosaan itu cuy ternyata berasal dari berbagai kota maupun desa dalam radius 50 km dari Masan atau desa tempat di mana keluarga Pilikot ini tinggal. Kemudian nih cuy, dalam persidangan terungkaplah jika Dominic dalam melakukan aksinya juga melakukan hal-hal yang tidak manusiawi kepada para lelaki itu cuy. Beberapa lelaki yang menjadi pelaku bersaksi bahwa ia melakukannya dalam kondisi tertekan cuy. Bahkan ada seorang laki-laki yang bernama Redwan E. Dia pun sambil menangis memberikan kesaksiannya. Dalam kesaksian itu cuy, ia mengungkapkan bahwa dirinya takut kepada Dominic untuk meninggalkan tempat tidurnya karena di bawah tekanan. Sementara itu, yang lain ada juga yang mengaku bahwa sebelum melakukan aksinya, lelaki itu diberikan minuman oleh si Dominic yang dicampur narkoba sehingga ia tidak menyadari apa yang dilakukannya. Namun si Dominic membantahnya cuy. Akan tetapi nih cuy, secara umum sebagian besar pelaku itu merasa dimanipulasi atau ditipu oleh Dominic, di mana Dominic meyakinkan mereka bahwa mereka ikut dalam sebuah permainan seks atas persetujuan kedua belah pihak cuy. Padahal sejatinya tidak demikian, sehingga mereka pun merasa tertipu. Para pelaku ini terdiri dari berbagai profesi cuy. Ada yang pemadam kebakaran, pengemudi truk, ada pula tentara, petugas keamanan, jurnalis, bahkan seorang DJ. Mereka ada yang memiliki tubuh tua, kekar, kurus, berkulit hitam, berkulit putih, ada yang muda dan ada yang tua. Dan saat ini cuy, proses pengadilan masih tetap berlangsung untuk kasus yang biadab ini cuy. Jadi kita mendengar atau membaca berita ini akan geleng-geleng cuy. Dan sepertinya tidak masuk di akal. Bagaimana seorang nenek-nenek sampai diperkaos oleh 51 orang. Dan itu dilakukan atas persetujuan suaminya. Bahkan namun nih cuy, beberapa mengatakan bahwa ia dimanipulasi. Dan kemungkinannya nih cuy, 51 pria itu sebagian besar dimanipulasi oleh Dominic. Mungkin ada yang diberikan obat juga sehingga menurut apa yang dikatakan Dominic, ada juga yang diancam cuy. Dan aduh, ini sangat aneh. Gimana seorang suami melakukannya itu? Ini jelas-jelas penyimpangan cuy. Ya, sampai di sini saja dulu pembahasannya cuy. Kembali lagi dalam pembahasan berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Bang Demon biar makin besar cuy. Sampai jumpa.